Kesalahan pemula yang baru memulai berbudidaya ikan nila skala rumahan. Banyak teman-teman pembudidaya yang mengabaikan hal ini. Yang pertama, untuk kesalahan pemula yang pertama adalah tidak melakukan penyiapan air dengan bagus. Di sini contohnya tidak melakukan treatment air terlebih dahulu atau pemupukan air terlebih dahulu. Biasanya teman-teman pemula cuma taunya berbudidaya ikan nila saja, sekedar bikin kolam, kemudian diisi air, kemudian ditebar bibit. Itu saja. Sekurang-kurangnya teman-teman itu harus mengendapkan airnya terlebih dahulu, minimal 7 hari lah, baru kita bisa tebar bibit. Syukur-syukur kalau teman-teman paham tentang pemupukan. Untuk pemupukan air ada di video saya yang sebelumnya teman-teman. Biar air kita sehat dulu, hijau dulu, baru kita tebar benihnya, dan ikannya pun nanti akan sehat. Saya jamin 100% sehat karena kita sudah siapkan airnya benar-benar bagus ya. Kemudian kesalahan kedua teman-teman pemula ini adalah kurang paham tentang pemilihan bibit. Kadang-kadang teman-teman pemula ini terlalu mengabaikan, bahkan kurang paham tentang bibit yang mau ditebar. Sementara niat hati yang ingin berbudidaya ikan nila, namun membeli bibitnya yang berukuran masih kecil. Dalam hal ini, pemikirannya bibit dengan ukuran kecil itu lebih murah teman-teman, dan dapat banyak. Kira-kira seperti itu. Gilirannya nanti sudah berjalan berbudidaya, di tengah perjalanan bibit sudah ditebar lama, tapi kok nggak besar-besar, bahkan kelihatannya jalan di tempat atau ukurannya ya begitu-begitu terus. Bukannya susah besar teman-teman, tetapi kita yang kurang paham untuk bibit yang bagus dan ideal. Segmen budidaya ikan nila ini sama persis dengan segmen budidaya ikan lele teman-teman. Ada segmennya juga, segmen pembenihan mulai dari larva umur 1 bulan itu biasanya ukuran 0 sampai 3 cm. Kemudian segmen pembibitan mulai umur 1 sampai 2,5 bulan itu biasanya ukurannya 3 sampai 5 cm teman-teman. Kemudian di segmen pembesaran itu biasanya mulai dari ukuran 5 cm ke atas. Padahal idealnya pembudidaya pembesaran tebar benihnya itu di ukuran 5 cm ke atas. Semakin besar bibitnya maka semakin bagus teman-teman ya. Kemudian untuk kesalahan pemula yang berikutnya, teman-teman pemula ini asal-asalan dalam pemberian pakan. Ini penting teman-teman, karena teman-teman pemula kurang paham tentang mengolah pakan, maka yang akan terjadi juga nanti ikan akan susah untuk tumbuh. Contohnya seperti ini, teman-teman pemula ini punya modal buat membeli pakan, kemudian dihadapkan sama dua pilihan, membeli pakan protein tinggi dengan harga yang mahal, atau membeli pakan dengan protein rendah tapi harganya lebih murah. Karena kurang pahamnya teman-teman pemula ini tentang pakan, maka memilihlah pilihan yang kedua, yakni dengan alasan lebih hemat biaya dan lebih murah. Padahal ikan nila ini untuk tumbuh maksimal membutuhkan pakan dengan protein tinggi 25% sampai 45%. Ketika nanti muncullah kendala-kendala di tengah perjalanan, kenapa kok ikan saya sulit sekali tumbuh? Bukannya nggak tumbuh teman-teman, tapi lambat karena teman-teman ini niat hati pengen hemat biaya, malah nanti tambah rugi di waktu, rugi di tenaga, dan lain-lain. Seperti itu ya teman-teman ya. Jadi menurut saya lebih baik teman-teman memilih pakan yang berprotein